Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang penerimaan pemerintah. Nah, penerimaan pemerintah juga dapat diartikan sebagai pendapatan negara, di mana semua penerimaan yang berasal dari perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah maupun penerimaan dari luar negeri, di mana penerimaan negara ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan perekonomian yang tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah, mengenai penerimaan negara, berikut ada berita mengenai target penerimaan negara di tahun 2021 meningkat untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan fokus utama pelaksanaan APBN tahun 2021 adalah penanganan COVID dan percepatan pemulihan ekonomi, reformasi pendidikan dan kesehatan, dan perlindungan sosial serta reformasi birokrasi. Nah, oleh karena itu, postur APBN 2021 target pendapatan negara akan meningkat menjadi 1.743,6 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, target ini akan tumbuh 6,7%. Namun, jika dilihat dari sisi perpajakan, dengan target 1.444 triliun di tahun 2021, sedangkan realisasinya tahun 2020 hanya mencapai 1.282 triliun. Artinya perpajakan harus tumbuh besar 12,6% agar target dapat tercapai. Sementara itu untuk target penerimaan negara bukan pajak di tahun 2021 akan lebih rendah sekitar 11,9% dari realisasi APBN tahun 2020. Nah, dari berita ini juga dijelaskan oleh Ibu Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Jadi, nanti untuk pendapatan negara mungkin kita akan tetap mengoptimalkan untuk PNBP. Kita jaga dan sekaligus menjaga agar di bidang perpajakan tidak terjadi shortfall. Dengan demikian diharapkan tetap akan bisa tercapai 1.743 triliun. Nah, sementara itu untuk belanja negara di tahun 2021 ditargetkan mencapai 2,75 triliun jika dibandingkan realisasi sementara tahun 2020 yaitu sebesar 2.589 triliun. Masih ada ekspansi sebesar 6,2%. Terutama kalau dilihat belanja pemerintah pusat masih akan tumbuh 7%, untuk TKDD akan tumbuh 4,3% di 7.905,5 triliun. Sementara untuk defisit diperkirakan mencapai 1.006 triliun, yaitu sebesar 5,7% dari GDP. Nah, kalau dibandingkan dengan Perpres 72 itu lebih rendah nominalnya. Kalau dilihat dari realisasi tahun 2020, nominalnya lebih tinggi meskipun persentase terhadap GDP masih lebih rendah. Nah, sedangkan untuk kebijakan strategis APBN tahun 2021 dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju, bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berhubungan dengan sumber daya manusia masih menjadi prioritas tertinggi. Anggaran bidang pendidikan sebesar 505 triliun, kesehatan sebesar 100
69 triliun, namun belum termasuk refinancing relokasi, sehingga masih ada kemungkinan alokasi untuk kesehatan akan lebih tinggi. Alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar 408 triliun juga akan lebih naik lagi karena adanya beberapa program bansos yang diteruskan di tahun 2021. Dari berita tersebut kita lihat juga berita satu ini, yaitu realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020. Di sini dijelaskan oleh Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani, pendapatan negara masih mengalami kontraksi, di mana penerimaan perpajakan ini tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal. Nah, kontraksi ini sebesar 16,6%, di mana hanya 676 triliun atau sebesar 56,5% dari target penerimaan pajak tahun 2020 berdasarkan Perpres 72 tahun 2020. Nah, penurunan ini disebabkan oleh pajak penghasilan minyak dan gas, pajak penghasilan non-migas, pajak penerimaan kepabean dan cukai, dan pajak dari sektor usaha. Nah, dari target penerimaan negara di tahun 2020 dalam rangka untuk akselerasi pemulihan ekonomi, dapat kita pahami dari target tersebut pada penerimaan sektor pajak itu sangat ditekankan. Kenapa? Karena dari sektor perpajakan inilah di mana pada tahun 2020 realisasinya itu sebesar 1.282 triliun. Nah, sedangkan untuk target tahun ini ialah 1.444 triliun, dan sedangkan target penerimaan negara yaitu sebesar 1.743,6 triliun. Artinya perpajakan ini sumber utama dalam penerimaan negara. Penerimaan perpajakan tercatat menyumbang sebesar 82,5% dari total penerimaan negara. Itu artinya segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dari dasar bagi masyarakat sangatlah bergantung dari penerimaan perpajakan. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain, pajak juga sangatlah penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Di sisi lain, pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama yaitu fungsi anggaran, di mana pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi sebagai untuk membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin.
tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Yang kedua, pajak juga berfungsi sebagai fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan pelengkap dari fungsi anggaran, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Contohnya, yang telah ditargetkan pada tahun 2021 ini. Dalam rangka akselerasi pemulihan pajak, pemerintah menargetkan pajak yaitu sebesar 1.444 triliun untuk membiayai dan untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan atau pemulihan perekonomian di tengah pandemi sekarang ini. Nah, pajak juga berfungsi untuk retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka di tahun 2021 ini telah ditargetkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 1.444 triliun untuk melaksanakan kegiatan akselerasi pemulihan ekonomi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pemerintah itu berasal dari pajak atau dominan dari pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari penerimaan pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semua dibiayai dengan uang yang berasal dari penerimaan pajak. Dengan demikian, jelas bahwa penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi pembiayaan yang sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.